Ini adalah SUV yang bakal bikin Pajero Sport senewan. Gimana nggak mobil ini datang dengan kabin lebih lega, tampilan lebih gagah, fitur lebih lengkap, dan mesin yang nggak kalah galak tapi harga jauh lebih ramah di dompet. Jetor yang satu ini digadang-gadang siap nyalip rival Jepang di Gias nanti, apalagi dengan opsi mesin turbo dan PHEV yang lagi hot. Jadi pertanyaannya, siapkah Indonesia menerima SUV Cina rasa premium ini? Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Jetor T1 ini hadir dengan dua pilihan mesin bensin dan satu varian plug-in hybrid. Versi standar pakai 1,5 liter turbo bertenaga 181 horsepower dan torsi 290 Nm, cocok buat pemakaian harian atau trip luar kota yang nggak ekstrem. Kalau butuh yang lebih nendang, ada versi 2 liter turbo dengan 251 horsepower dan 390 Nm yang udah siap digas ke segala medan. Bahkan versi PHEV-nya bisa tembus kombinasi tenaga hingga 355 horsepower, cocok buat yang pengen hemat BBM tapi tetap punya tenaga monster di kaki kanan. Dari depan, Jetor T1 kelihatan seperti SUV militer yang naik kelas. Grillnya besar dengan motif honeycomb hitam doff ditambah lampu depan LED yang sipit tapi galak. Bumpernya berotot dan ada underguard silver yang bikin mobil ini kelihatan siap dibawa ke medan berat walau lebih sering parkir di mall. Ada DRL model siku-siku yang kasih kesan futuristik plus kap mesin berotot ala FJ Cruiser modern. Sisi sampingnya juga nggak kalah menarik. Siluetnya box tapi kekinian dengan garis jendela lurus dan pilar D yang tebal. Vel 20 inci dengan model palang tebal bikin ground clearance kelihatan tinggi, walau sebenarnya di angka 200 mm-an. Ada roof rail yang bukan cuma gaya-gayaan, karena beneran kuat buat bawa roof box atau tenda. Di belakang Jetor T1 pakai lampu LED full bar dari kiri ke kanan mirip-mirip SUV Eropa kekinian. Bumper belakang tebal dan ada dua knalpot asli, bukan bohongan. Diffuser belakang dikasih aksen silver dan sensor parkir full. Tailgate-nya sudah elektrik plus emblem Jetor timbul yang kasih kesan mewah. Masuk ke dalam Jetor T1 langsung terasa seperti loncat kelas. Dashboardnya modern banget, pakai desain floating dengan layar infotainment gede dengan 15.6 inci dengan kualitas 4K. Layoutnya clean dan minimalis, tapi nggak kosong. Materialnya dominan soft touch dengan ambient light 64 warna. Kabin lega banget, terutama di baris kedua bisa selonjoran. Headroom dan legroom udah pasti ngalahin banyak SUV Jepang. Layar sentuhnya bukan sekadar pajangan. Pakai chip Snapdragon 8155, jadi mulus kayak flagship smartphone. Sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay, sistem audio dari Sony 9 speaker, dan panel instrumen digital 10,25 inci. Navigasi built-in dan voice command-nya juga udah pakai bahasa Inggris, semoga versi Indo bisa ganti bahasa ya nanti. Soal fitur, Jetor T1 ini bagaikan all-you-can-eat SUV. Mulai dari kursi elektrik dengan pemanas dan ventilasi, wireless charging, panoramic sunroof, air purifier, kamera 360 derajat, sampai air ionizer semua ada. Bahkan beberapa fitur kayak wading radar dan mode off-road kayaknya lebih cocok buat yang hobi nyemplung sungai. Meski kemungkinan besar pemiliknya nyemplungnya ke tol dalam kota. Keamanan juga nggak dilupakan. Ada 6 airbag, lane keep assist, adaptive cruise control, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, auto braking system, hingga hill descent control. Jetor T1 bahkan punya radar wading detection yang biasanya cuma ada di mobil adventure sekelas Defender. Nah ini dia yang paling bikin kompetitor gigit jari.
Di Cina, Jetour T1 dijual mulai 150 jutaan, sementara versi PHEV bisa tembus 500 jutaan. Kalau masuk Indonesia CKD, versi 1,5 liter bisa aja main di 450 sampai 480 jutaan rupiah, sementara versi 2,0 liter dan PHEV mungkin mentok di 600 jutaan. Jauh lebih murah dari Pajero Sport yang udah mepet 700 juta ke atas. Secara keseluruhan, Jetour T1 ini bukti kalau SUV Cina makin serius menggarap pasar global, termasuk Indonesia. Desain gagah, fitur segudang, dan harga lebih masuk akal bisa jadi senjata pamungkas di Gias nanti. Jadi kalau Anda dikasih pilihan SUV dengan fitur Lexus tapi harga setara ras, apakah bakal nolak?